Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizal Dipoyan, NIM 2520 110. Baik, di sini saya akan membuat ujian tengah semester mata kuliah jaringan nirkabel yang berjudul yaitu konsep konsep dasar jaringan nirkabel. Nah, tujuan saya membuat eh, ujian tengah semester ini agar saya dapat memenuhi mata kuliah jaringan nirkabel. Nah, sebelum itu saya berasal dari kelas PTIK 6C dari mata kuliah jaringan nirkabel. Langsung saja saya akan menjelaskan atau menjawab ujian tengah semester pada pada mata kuliah jaringan nirkabel ini. Baik, langsung saja. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan konsep dasar jaringan nirkabel. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyimpanan informasi eh, dari suatu tempat ke tempat lainnya. Telekomunikasi terdiri dari dua kata yaitu tele dan komunikasi. Tele yang berarti jauh dan komunikasi yang berarti suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang yang menciptakan dan menggunakan informasi agar tersambung dari lingkungan dan orang lain. Jadi, telekomunikasi itu adalah suatu hubungan antara orang atau lebih yang dipisahkan oleh jarak yang jauh. Selanjutnya, secara harfiah, internet atau kependekan dari kata interconnect networking ialah rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Sedangkan secara istilah, internet huruf I besar ialah sistem komputer umum yang berhubung secara global yang menggunakan TC atau IP. Sebagai protokol pertukaran paket atau paket switching communication protocol, rangkaian internet yang terbesar dinamakan internet. Setiap jaringan mungkin menghubungkan puluhan ratusan bahkan ribuan komputer. Yang jaringannya mungkin menghubungkan puluhan ratusan mungkin jutaan dari komputer-komputer tersebut yang memungkinkan berbagai informasi dan sumber daya sehingga membentuk sistem informasi global. Nah, setiap orang yang mempunyai akses internet dapat berkomunikasi langsung dengan siapapun di internet, memberikan informasi kepada orang lain, mencari informasi yang disediakan orang lain, atau menjual barang atau jasa dengan biaya murah. Sedangkan jaringan nirkabel merujuk kepada semua jenis komputer yang nirkabel gitu, yang tidak menggunakan kabel atau wireless gitu. Dan umumnya terkait dengan jaringan komunikasi antara node dilaksanakan tanpa menggunakan kabel. Wireless jaringan telekomunikasi pada umumnya dilaksanakan dengan beberapa jenis jauh informasi sistem transmisi yang menggunakan gelombang elektromagnetik, seperti gelombang radio untuk operator, dan pelaksanaan ini biasanya terjadi pada tingkat fisik atau lapisan dari jaringan tersebut. Teknologi jaringan nirkabel sebenarnya terbentang luas, mulai dari komunikasi eh, secara apa namanya, secara dengan menggunakan internet sampai dengan jaringan data. Tadi dengan menggunakan internet, yang mana membolehkan pengguna untuk membangun koneksi nirkabel pada suatu jaringan tertentu. Ini termasuk teknologi infrared, frekuensi radio, dan lain sebagainya gitu. Peranti yang umumnya digunakan untuk jaringan nirkabel termasuk di dalamnya adalah komputer. Komputer genggam, PDA, telepon seluler, tablet, PC, dan lain sebagainya. Teknologi nirkabel ini memiliki kegunaan yang sangat banyak. Contohnya, penggunaan bergerak
bisa menggunakan apa namanya, telepon seluler. Mereka untuk mengakses email. Sementara itu, para pelancong dengan laptopnya bisa terhubung ke internet. Ketika mereka sedang di bandara, kafe, kereta api, dan di tempat publik lainnya, atau di rumah juga bisa. Pengguna dapat terhubung ke desktop mereka melalui Bluetooth untuk melakukan sinkronisasi pada PDA-nya. Jaringan nirkabel adalah jenis jaringan komunikasi yang memungkinkan perangkat-perangkat elektronik untuk berkomunikasi antara satu sama lain tanpa menggunakan kabel fisik. Nah, konsep dasar jaringan nirkabel melibatkan pengguna gelombang elektromagnetik untuk mentransmisikan dan antara perangkat-perangkat tersebut. Nah, di bawah ini maksudnya saya akan menjelaskan. Nah, di bawah ini ada beberapa contoh komponen konsep dasar dalam jaringan nirkabel. Nah, yang pertama yaitu perangkat nirkabel. Perangkat-perangkat nirkabel adalah perangkat elektronik yang mendukung komunikasi nirkabel. Ini bisa berupa ponsel, laptop, komputer, tablet, atau perangkat-perangkat lainnya gitu, yang dilengkapi dengan transceiver transceiver nirkabel, yang memungkinkan mereka untuk mengirim dan menerima data melalui gelombang elektromagnetik elektromagnetik. Nah, yang kedua yaitu ada frekuensi. Jaringan nirkabel menggunakan spektrum frekuensi tertentu untuk mentransmisikan data. Frekuensi yang paling umum digunakan adalah frekuensi radio, tetapi jaringan nirkabel juga dapat menggunakan frekuensi inframerah dan gelombang mikro. Setiap frekuensi memiliki kegunaan dan karakteristik sendiri gitu. Misalnya frekuensi radio yang rendah memiliki jangkauan yang lebih luas tetapi kecepatan transmisi yang lebih rendah. Sementara frekuensi radio yang tinggi memiliki kecepatan transmisi yang lebih tinggi tetapi jangkauannya yang lebih terbatas. Yang ketiga yaitu ada protokol komunikasi. Jaringan nirkabel menggunakan protokol komunikasi khusus yang mengatur bagaimana data dikemas, dikirim, dan diterima antara perangkat-perangkat nirkabel. Protokol yang umumnya digunakan termasuk WiFi atau Wireless Fidelity. Ya. Untuk jaringan lokal nirkabel dan Bluetooth untuk komunikasi jarak dekat antara perangkat-perangkat yang berdasarkan protokol ini mencakup standar yang spesifikasinya teknis yang memastikan interoperabilitas antara perangkat-perangkat yang berbeda. Yang keempat yaitu infrastruktur nirkabel. Jaringan nirkabel dapat memiliki dua jenis infrastruktur, yaitu infrastruktur berbasis titik akses, atau akses point based, dan infrastruktur ad hoc. Dalam infrastruktur berbasis titik akses, ada satu atau beberapa titik jaringan nirkabel yang terhubung untuk berkomunikasi dengan perangkat-perangkat lainnya, atau berkomunikasi secara langsung satu sama lain tanpa melalui titik akses atau menciptakan jaringan mandiri sementara. Yang kelima itu ada keamanan. Jadi keamanan ini menjadi faktor penting dalam jaringan nirkabel untuk melindungi data yang dikirim dan diterima. Beberapa metode keamanan yang digunakan dalam jaringan nirkabel meliputi inskripsi data, pengguna kata sandi yang kuat, dan protokol autentikasi seperti WPA atau Wi-Fi Protection Access. Nah, yang kedua itu saya akan menjelaskan bagian perangkat-perangkat keras pada jaringan nirkabel gitu. Perangkat keras dalam jaringan nirkabel mencakup beberapa komponen utama yang mendukung komunikasi nirkabel antara perangkat. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa perangkat keras yang umumnya digunakan dalam jaringan nirkabel. Nah, yang pertama itu point access atau access point. Point access adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai titik pusat dalam jaringan nirkabel. Nah, jadi point access ini berperan sebagai penghubung antara perangkat nirkabel dengan jaringan nirkabel yang terhubung ke internet. Point access menerima dan mentransmisikan data nirkabel antara perangkat-perangkat yang terhubung
dan memungkinkan akses ke jaringan lokal dan internet. Poin akses biasanya terhubung ke router atau sumber internet melalui kabel Ethernet. Yang kedua yaitu ada router. Nah, router ini adalah perangkat yang mengatur lalu lintas dan data jaringan lokal atau LAN dan jaringan luas WAN seperti internet. Router memiliki kemampuan untuk mengarahkan paket data antara jaringan nirkabel dan perangkat nirkabel. Dalam jaringan nirkabel, router berfungsi sebagai gateway yang menghubungkan perangkat-perangkat nirkabel dan internet. Router juga dapat berfungsi sebagai poin akses nirkabel dengan adanya fitur Wi-Fi yang terintegrasi. Yang ketiga itu antena. Antena adalah perangkat keras digunakan untuk mentransmisikan dan menerima sinyal nirkabel. Antena ini membantu perangkat nirkabel untuk berkomunikasi dengan perangkat lain dengan jarak tertentu atau jarak yang tidak terlalu jauh. Antena dapat dipasang pada poin akses router atau perangkat nirkabel lainnya. Antena juga memiliki berbagai jenis dan desain, termasuk antena omnidireksional yang mentransmisikan sinyal dalam sebuah arah dan antena direksional yang mentransmisikan sinyal dalam arah tertentu. Yang keempat itu adalah kartu nirkabel atau wireless card. Kartu nirkabel ini dikenal juga sebagai kartu jaringan atau kartu WiFi gitu. Nah, wireless card ini atau kartu nirkabel ini termasuk salah satu perangkat keras yang terpasang pada perangkat komputer selain laptop atau komputer untuk mendukung konvektivitas nirkabel. Karena kartu nirkabel ini memiliki fungsi transceiver yang memungkinkan perangkat untuk menerima dan mentransmisikan sinyal nirkabel. Biasanya kartu nirkabel terhubung ke slot PCI atau USB pada perangkat komputer. Nah, yang kelima yaitu ada modem. Modem adalah perangkat mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya. Dalam konteks jaringan nirkabel, modem dapat merujuk pada jaringan nirkabel. Nah, modem ini bisa mengubah sinyal yang diterima dari penyediaan layanan internet menjadi sinyal nirkabel yang dapat diterima oleh perangkat internet. Yang keenam yaitu ada perangkat nirkabel. Perangkat-perangkat seperti ponsel, tablet, laptop, kemudian komputer, dan perangkat lainnya. Juga merupakan perangkat keras penting dalam jaringan nirkabel. Masing-masing perangkat ini dilengkapi dengan modul nirkabel yang memungkinkan mereka untuk terhubung ke jaringan nirkabel dan saling berkomunikasi. Nah, yang ketiga itu saya akan menjelaskan uh, mengimplementasi jaringan nirkabel dari berbagai bidang. Nah, implementasi jaringan nirkabel dilakukan ini di berbagai bidang itu dengan keberagaman aplikasi. Saya akan memberikan contoh implementasi jaringan nirkabel dari berbagai bidang dan untuk apa saja jaringan nirkabel itu fungsinya, untuk apa kegunaannya, apa aja dari berbagai bidang itu. Nah, yang pertama itu ada jaringan nirkabel di bidang bisnis. Contohnya di kantor. Jaringan nirkabel digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer dan perangkat lainnya dalam kantor, sehingga karyawan dapat berbagi data, mengakses internet, dan berkomunikasi secara efisien. Yang kedua itu ada pusat perbelanjaan atau retail. Dalam berkomunikasi secara efisien, jaringan kabel ini juga tersedia dalam pusat perbelanjaan dan toko retail yang menyediakan layanan WiFi bagi pengunjung, memungkinkan mereka untuk mengakses internet dan melakukan pembelian secara online gitu. Seperti contohnya kita berbelanja di Shopee, Lazada, atau Bukalapak. Nah, itu memerlukan jaringan internet yang cukup bagus. Nah, eh, jaringan nirkabel di bidang bisnis tadi, yang ketiga itu hotel dan restoran. Mengapa saya mengambil hotel dan restoran? Karena hotel dan restoran ini
Termasuk salah satu bisnis yang wajib menggunakan jaringan nirkabel gitu atau WiFi atau internet. Mengapa saya bilang begitu? Karena eh, restoran atau hotel wajib menyediakan akses WiFi bagi tamu untuk keperluan bisnis dan hiburan saat memberikan kemudahan bagi tamu untuk mengakses layanan online dan berkomunikasi. Nah, setelah saya tadi menjelaskan implementasi jaringan nirkabel di bagian untuk bisnis, yang kedua itu saya akan menjelaskan implementasi jaringan nirkabel di bidang pendidikan. Seperti di kampus atau universitas atau institut-institut lainnya gitu, atau sekolah tinggi-tinggi lainnya. Nah, eh, universitas atau institusi atau pendidikan tinggi lainnya menggunakan jaringan nirkabel untuk menyediakan akses internet bagi mahasiswa, staf, dosen, atau pengurus-pengurus lainnya untuk mendukung penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar dalam pendidikan tersebut gitu. Yang kedua yaitu sekolah. Jaringan nirkabel ini sangat diperlukan untuk sekolah-sekolah pada saat ini. Mengapa saya bilang? Karena eh, jaringan nirkabel ini salah satu fasilitas akses internet, yaitu berbagai sumber daya untuk pendidikan dan mendukung penggunaan perangkat dan aplikasi teknologi dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga itu implementasi jaringan nirkabel pada bidang kesehatan. Contohnya di rumah sakit. Jaringan nirkabel digunakan di rumah sakit untuk mendukung komunikasi antara staf medis, melacaknya inventaris, mengakses data pasien, atau memfasilitasi penggunaan perangkat medis yang terhubung secara nirkabel agar tidak ada biar memudahkan gitu. Yang kedua itu telemedicine. Jaringan nirkabel memungkinkan penyediaan layanan kesehatan untuk berkomunikasi dengan pasien secara jarak jauh atau bisa melalui video, mengirim foto, eh, konversi dan aplikasi kesehatan online lainnya. Yang keempat itu jaringan nirkabel di bidang transportasi. Contoh transportasi umum, jaringan nirkabel digunakan di stasiun kereta api, bandara, terminal bus, terus misalnya contohnya Gojek, Grab, Maxim. Nah, jaringan internet ini sangat penting untuk memberikan akses internet bagi penumpang-penumpang yang ingin menggunakan jasa angkutan umum gitu. Yang selanjutnya itu jaringan nirkabel di bidang manufaktur dan industri. Yang pertama yaitu contoh saya mengambil gudang atau pabrik. Jadi ini kabel digunakan dalam lingkungan pabrik dan gudang untuk menghubung perangkat EIT, sensor dan sistem pengendalian otomatis untuk memantau, mengontrol, mengoptimalkan operasi produksi. Yang keenam yaitu jaringan kabel di bidang hiburan dan media, rumah dan tempat hiburan. Contohnya, jaringan kabel ini digunakan di rumah dan di tempat hiburan seperti bioskop, stadion, arena untuk memberikan layanan streaming, akses internet, dan konektivitas bagi pengunjung. Yang kedua yaitu saya mengambil contoh industri musik dan hiburan. Nah, jaringan dari kabel digunakan dalam industri musik dan hiburan ini menyediakan konveksi antara perangkat audio dan sistem pemrosesan suara serta untuk transmisi dan streaming konten hiburan. Jadi, implementasi jaringan kabel ini hanya sebagian kecil dari banyak bidang lain yang menggunakan teknologi nirkabel dalam setiap bidangnya. Jaringan nirkabel ini memberikan fleksibilitas, konektivitas, dan akses yang lebih mudah untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan efisien dan produktivitas. Nah, yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan WPAN atau WPAN, yaitu Wireless Personal Area Network. WPAN ini adalah jaringan dari kabel yang dirancang untuk menghubungkan perangkat-perangkat pribadi dalam jarak terbatas, biasanya dalam radius beberapa meter saja, hingga beberapa puluhan meter gitu. Nah, WPAN ini bisa digunakan untuk komunikasi antara perangkat-perangkat yang berbeda dalam jangkauan fisik
yang dekat seperti perangkat yang digunakan oleh individu sekitar mereka. Baik, saya di sini akan menjelaskan ada beberapa informasi atau penjelasan tentang WPAN gitu. Yang pertama itu teknologi WPAN. WPAN itu menggunakan berbagai teknologi kabel untuk menghubungkan perangkat. Salah satu teknologi WPAN yang paling umum adalah Bluetooth. Bluetooth memungkinkan perangkat-perangkat seperti ponsel pintar, handphone kabel, keyboard, mouse, dan perangkat EIT lainnya. Seperti untuk saling tetap berkomunikasi dengan jarak terbatas, meskipun tidak beberapa jauh jaraknya. Yang kedua itu jangkauan. WPAN memiliki jangkauan terbatas, biasanya beberapa meter hingga puluhan meter gitu. Tergantung pada teknologi yang digunakan. Jarak ini memungkinkan perangkat dalam WPAN untuk berkomunikasi secara langsung tanpa memerlukan infrastruktur tambahan. Nah, yang ketiga itu kecepatan transfer data. Kecepatan transfer data WPAN ini bervariasi kecepatannya tergantung pada teknologi yang digunakan. Misalnya contoh Bluetooth memiliki kecepatan transfer data yang cukup tinggi dan terus meningkatkan versi baru seperti Bluetooth 5.0. Namun kecepatan transfer data dalam WPAN biasanya lebih rendah dibandingkan dengan jaringan yang lebih luas seperti WLAN atau Wireless Local Area Network. Nah, aplikasi WPAN WPAN dalam berbagai aplikasi termasuk komunikasi perangkat, memungkinkan perangkat pribadi seperti ponsel, tablet, dan handphone untuk terhubung dalam berbagai data secara interkabel. Yang kedua itu pengendalian perangkat. WPAN dapat digunakan untuk mengendalikan perangkat seperti remote TV atau sistem audio interkabel. Ya, ada lagi itu Internet of Things atau EIT. WPAN digunakan dalam aplikasi EIT yang membutuhkan konveksivitas jarak dekat antara perangkat-perangkat EIT. Yang kelima itu keamanan. Keamanan dalam WPAN penting untuk melindungi privasi dan kerahasiaan data yang dikirim melalui jaringan. Protokol keamanan seperti enkripsi data dan autentikasi yang digunakan untuk melindungi komunikasi dalam WPAN yang mencegah akses yang tidak sah untuk menjebol keamanan jaringan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari beberapa materi tadi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau saya ada benar datang dari Allah, dan kalau salah itu datang dari saya sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak dosen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.